warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Julia dan teman saya Cici Sumarsa. Di sini kami akan menjelaskan fikih ibadah yang bertema ruang lingkup tujuan dan hakikat ibadah. Sebelum melanjutkan video, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Selamat menyaksikan. Ruang lingkup tujuan dan hakikat ibadah. Pengertian ibadah menurut bahasa dan istilah. Secara bahasa, ibadah berasal dari kata abada, yabudu, ubudiyah yang berarti tunduk, taat, dan merendahkan diri. Menurut istilah syariat, ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang lahir maupun batin. Ibnu Taimiyah Al-Ubudiyah. Adapun menurut para ulama, menurut Ibnu Taimiyah, ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah, lahir maupun batin. Ia menekankan bahwa banyak tindakan duniawi bisa menilai ibadah jika niat dan cara benar. Pendekatan ini menegaskan inklusivitas ibadah, bukan hanya ritual formal. Unsur penting yang membuat sesuatu disebut ibadah. Agar suatu tindakan dapat digolongkan sebagai ibadah, menurut mayoritas ulama, minimal terpenuhi unsur berikut. 1. Niat, dilakukan karena Allah. 2. Kesadaran batin, adanya perhatian atau keikhlasan, bukan sekedar rutinitas. 3. Bentuk lahir yang benar, jika berupa kegiatan, pelaksanaannya sesuai syariat. 4. Tidak bertentangan dengan syariat. Cara dan tujuan harus halal, bukan menjerumuskan pada kemungkaran. 5. Konsistensi dan istiqomah. Sifat ibadah idealnya berkelanjutan, bukan hanya sekali-kali. Ruang lingkup ibadah secara umum. Ruang lingkup ibadah dibagi menjadi dua. 1. Ibadah madha, ibadah murni ritual, hal ibadah yang bentuk rukun dan tata cara sudah ditetapkan oleh syariat, misalnya salat, puasa, zakat, haji. Ibadah gairu madha atau non-ritual atau umum, perbuatan duniawi seperti bekerja, belajar, berdagang, keluarga, bermuamalah sosial yang bila diniatkan dan dilakukan sesuai syariat dapat bernilai ibadah. Pandangan Imam Nawawi. Menurut Imam Nawawi, seorang ulama besar mazhab Syafi'i, ruang ibadah tidak hanya ritual formal, melainkan juga meliputi akhlak atau etika pribadi dan muamalah atau interaksi sosial, ekonomi, hukum. Batasan kapan aktivitas duniawi menjadi ibadah atau syarat praktis. Agar suatu tindakan gairu madha dianggap ibadah, minimal terpenuhi syarat-syarat ini. 1. Niyah yang jelas, melakukan demi cari ridho Allah. 2. Cara hafal, sarana dan metode yang digunakan harus hafal atau tidak riba, korupsi, tipu, dan sebagainya. 3. Tidak mengabaikan kewajiban kerja, tidak boleh membuat seseorang melantarkan sholat wajib. 4. Etika akhlak, dilakukan dengan amanah, adil, dan jujur. 5. Manfaat atau tidak merugikan orang lain. Jika tindakan merugikan, tidak diberi pahala. 6. Ilmu keahlian, melakukan tugas dengan kompeten agar hasil bermanfaat, atau belajar termasuk ibadah jika tujuan memberi manfaat.
Tujuan ibadah: 1. Membersihkan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah. 2. Menanamkan nilai takwa. 3. Membentuk masyarakat yang adil dan berakhlak. Ada menurut Al-Ghazali, tujuan ibadah adalah menyatukan hati dengan Allah dan mengendalikan hawa nafsu. Hakikat ibadah adalah penghambaan diri secara total kepada Allah SAW yang meliputi segala aspek kehidupan dan dilakukan dengan penuh ketundukan, cinta, serta kepatuhan. Ibadah tidak hanya terbatas pada ritual formal seperti sholat, tetapi juga mencakup segala perbuatan dan ucapan yang dicintai serta diridhoi Allah, baik nampak maupun tersembunyi. Ini juga berarti menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, termasuk menjauhi perbuatan haram. Pandangan ulama dan tokoh. Pandangan menurut ulama Al-Ghazali menekankan bahwa ibadah harus dilihat dari dimensi batiniah, bukan sekedar melakukan ritual secara mekanis, melainkan sebagai proses penyucian jiwa atau tazkiyah dan mengelola hati hingga tercapai makom-makom stasium spiritual. Ibadah yang benar membawa perubahan moral, menyingkirkan penyakit hati atau riya, takabur, iri, dan menumbuhkan sifat-sifat mulia atau tawahu, sabar, dan ikhlas. Pandangan menurut ulama Ibnu Taimiyah memberi definisi ibadah yang sangat luas. Segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah, lahir maupun batin, termasuk ketaatan yang tampak maupun kondisi hati. Dia juga menegaskan bahwa esensi ibadah adalah ketaatan yang mengikuti apa yang diperintahkan Rasul. Ibadah adalah menyerahkan total atau submision yang meliputi cinta dan kerendahan hati kepada yang diibadahi. Dengan demikian, ibadah tidak terbatas pada ritual formal, tetapi menyentuh seluruh pola hidup. Pandangan menurut ulama Muhammad Quraish Hibab, cendekiawan tafsir kontemporer Indonesia, menekankan bahwa ibadah harus membawa keseimbangan dan harmoni. Hubungan vertikal dengan Allah, ubudiyah, harus berwujud juga dalam keteraturan hubungan horizontal sesama manusia dan ekologis alam. Baginya, tafsir dan pengajaran Al-Quran mengarahkan umat untuk memakai ibadah sebagai kehidupan yang seimbang, menghubungkan etika personal, sosial, dan lingkungan. Adapun kesimpulan, ibadah bukan hanya ritual tetapi mencakup seluruh aktivitas hidup yang diniatkan karena Allah. Tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah, membentuk akhlak mulia, dan mewujudkan kehidupan sosial yang harmonis. Hakikatnya adalah penghambatan total kepada Allah SAW. Itulah video yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.